warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhelmi dengan NPM 200-820, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dalam makalah saya. Yang pertama yaitu, apakah yang Anda ketahui tentang filsafat dan mengapa Anda harus belajar filsafat? Penjelasannya, filsafat sebenarnya merupakan studi tentang hakikat, realita, dan keberadaan sosial, apa yang mungkin diketahui serta perilaku yang benar dan salah. Filsafat berasal dari kata Yunani itu philosophia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Hal ini merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup yang paling hakiki. Mengapa Anda harus belajar filsafat? Dengan belajar filsafat, seseorang akan cenderung berpikir kritis dengan mempermasalahkan hakikat persoalan dan pernyataan. Jawaban yang dikembangkan hal itu tentu saja dapat membuat kita lebih arif dan bijaksana. Inilah yang merupakan manfaat utama filsafat. Seperti namanya, filsafat, kita tidak menguasai pengetahuan, kita hanya cinta pada kebijaksanaan. Dan manfaat lain belajar filsafat ialah, filsafat entah sadar atau tidak membuat kita berpikir, merenung, memilih, dan bertingkah laku dan bertindak berdasarkan keyakinan yang kita patuhi, dan dinilai merupakan permasalahan yang tidak tuntas dijawab hanya dengan tradisi, konvensi, ilmu, atau gabungan semuanya. Tujuan filsafat dan manfaat mempelajari filsafat ilmu yang merupakan interaksi antara ilmu dan filsafat mengandung arti bahwa filsafat saat ini tidak dapat berkembang dengan baik jika terpisah dari ilmu. Materi yang kedua yaitu, filsafat menjadi landasan setiap perkembangan ilmu. Tak heran filsafat disejajarkan yang peran seorang ibu yang di bawah telapak kakinya tersimpan aroma surga. Seorang ibu dengan jasanya yang membesarkan anaknya hingga dewasa. The Mother of Sinche, julukannya ibu dari sekian banyak pengetahuan, mengaluk hakikatnya hingga menguji nilai dan gunanya. Lalu di manakah posisi filsafat jika dikaitkan dengan keilmuan dan mendidik dalam menguasai bahasa dan studi dan sastra Indonesia yang sedang Anda pelajari hingga semester saat ini? Berikanlah pendapat Anda. Berdasarkan pemahaman saya, filsafat sebagai ibu yang mengandung benih pemikiran keilmuan, mengandalkan bahwa filsafat sebagai ilmu berpikir selalu mengembangkan gagasan baik dalam alam kesadaran kritis (rasio) maupun dalam pengalaman nyata untuk mencermati permasalahan lingkungan, baik yang menyenangkan maupun yang mencemaskan. Sebagai ibu yang melahirkan bayi, ilmu filsafat membidani sendiri proses kelahiran bayi ilmu dari kandungannya, sehingga memeluk cabang-cabang dan ranting keilmuan baru yang bersifat khusus. Filsafat dalam hal ini tidak ingin mati dengan fosil-fosil pemikiran yang hanya bersifat hantu khayalan. Filsafat berusaha membedakan, melahirkan, atau meluncurkan dalam
kesegaran pemikiran keilmuan yang mempelajari sejarah keilmuan dan menyumbang bagi tugas kebudayaan filsafat, memiliki hubungan batiniah dengan ilmu sebagai hubungan ibu. Kandungan yang sah dalam sebuah tanah air, manusia sebagai makhluk berpikir dalam kurung hemospanses sebagai ibu kandung yang mengurus ilmu filsafat, memberikan gizi pemikiran dalam berbagai proses di kursus dan ujian kritis cara melakukan kritis koreksi dan menyempurnakan berbagai dan menimbulkan taraf kematangan sebagai ilmu atau cabang dan ranting keilmuan mandiri. Filsafat, karena itu tidak akan mempelajari ilmu sebagai budak penguasaan filsafat, tetapi mendorong proses pertumbuhan dan perkembangan ilmu secara otonom. Filsafat berusaha membangun diskus keilmuan, membuka dan membentang pertemuan-pertemuannya dalam bentuk ilmu baru untuk diuji, baik dalam proses uji logis, pola penalaran, uji materi pemikiran, serta uji metode guna formasi yang keilmuan secara kritis dan terbuka. Bahkan filsafat berperan pula sebagai ibu, menyusui, mengasuh dan mengasah pertumbuhan serta ketajaman ilmu dalam sebuah proses komunikasi antara ilmu dan lintas ilmu. Materi selanjutnya yaitu tuliskanlah perbedaan antara pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan pada dasarnya adalah keseluruhan keterangan dan ide yang terkandung di dalam pernyataan yang dibuat mengenai suatu gejala atau peristiwa, baik yang bersifat alamiah, keorangan, atau kemasyarakatan. Jadi, perbedaan antara pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah ialah pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan biasa adalah bentuk pengetahuan yang bersifat biasa ditemui dalam pikiran atau pandangan umum, common sense, dalam kehidupan sehari. Sementara pengetahuan ilmiah adalah jenis pengetahuan yang telah diolah secara kritis menurut prinsip keilmuan. Untuk menjadi dari pengertian filsafat di atas dapat kita lihat bahwa kita perlu mempelajari filsafat supaya seseorang akan cenderung berpikir kritis dengan mempermasalahkan hakikat persoalan dan pernyataan jawaban yang dikembangkan. Hal itu tentu saja dapat membuktikan kita lebih arif dan bijaksana. Inilah merupakan manfaat utama belajar filsafat. Pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan yang biasa dikemukakan dalam pikiran atau pandangan umum. Sementara pengetahuan ilmiah adalah jenis pengetahuan yang telah diolah secara kritis menurut prinsip-prinsip keilmuan untuk menjadi ilmu. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang disusun berdasarkan asas-asas yang cocok pokok soal dan dapat membuktikan kesimpulannya. Berdasarkan kesimpulan di atas,
dapat kita yang selanjutnya ialah saran. Demikianlah yang makal berikutnya ialah saran. Demikianlah makal